Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat siang semuanya. Yang saya sayangi, saya banggakan anak-anak dari kelas MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, dan MIPA 5 ya. Khususon buat yang akan presentasi hari ini, kelas 12 MIPA 2 ya. Salam sehat, salam bahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, puji syukur kita hari ini berjumpa lagi ya dalam rangkaian pekan bioteknologi dan sudah memasuki hari terakhir. Ya, nanti hari ini aku harap akan menjadi penampilan yang menarik juga ya, seperti penampilan-penampilan kelas sebelumnya. Hingga nanti harapannya karena ini hari terakhir, silakan untuk di full on cam ya, sehingga nanti tampilannya menjadi lebih menarik seperti itu. Dan seperti biasa untuk ketentuannya masih sama ya, silakan masing-masing kelompok nanti diberi waktu 20 menit untuk presentasi ya, sehingga nanti tidak terlalu molor. Dan nanti ketika misal pertanyaannya ada lebih dari satu, silakan nanti dibagi tugas, yang lain memikirkan jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yang lain memikirkan jawaban pertanyaan kedua, dan seterusnya, sehingga nanti tidak ada fase kekosongan ya. Kemudian untuk presentasi ya seperti biasa ya, nanti moderator membuka, kemudian mengarahkan ya. Sebelum saat moderator sedang membuka ya, diharapkan jangan presenting dulu ya, sehingga nanti moderator bisa nampak untuk on cam-nya gitu ya. Baik, tanpa menunda-nunda waktu lagi, seperti biasa sebelum kita mulai akan Pak Guru share screen dulu ya, untuk kita putar siapa yang nanti akan tampil di sebentar. Loading. Internetnya memang di sekolah sedang tidak stabil beberapa hari ini. Oke, sudah nampak ya. Oke, kita mulai. Oke. Aduh, malah loading lagi. Oke, sudah muncul. Baik, kita mulai ya. Kita putar. Ada nge-lag ya. Baik, yang pertama adalah kelompok 1. Kemudian yang kedua kita putar lagi. Kelompok 3 ya, kelompok 2 ya. Jadi hari ini urutannya kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 2. Saya balik dulu. Oke ya, jadi itu tadi sudah kita putar bersama-sama, sehingga yang pertama tampil adalah kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Moderatornya siapa ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Berarti kalau sudah siap, tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja silakan. Saya persilakan untuk moderator IPA 1 untuk mengambil alih. Terima kasih dari Pak Guru. Sekian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IPA 1 kelas 12 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang bioteknologi dengan subbab
budidaya lobster air laut dan pengembangan gel pangan alternatif guna meningkatkan nilai jual dan nilai ekspor di Indonesia. Web on kan ya, Raihan? Nggak bisa, Pak. Komputer nggak saya bisa. nggak punya webcam. Oh gitu. Oke. Oke. Jadi, presentasi kali ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama yaitu sesi presentasi yang akan dipresentasikan oleh presenter dari kelompok 1 yaitu Bina Rizky Sekar Prasasti, dan pada sesi kedua ialah sesi tanya jawab yang kami akan memberikan kesempatan 2 pertanyaan kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Presentasinya akan kita mulai dan saya serahkan kepada Saudara Bina Rizky Sekar Prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rizky Sekar Prasasti dari kelompok 1. Pada kesempatan pada sore hari ini, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membawakan materi tentang budidaya lobster, air laut, dan pengembangan gel pakan alternatif guna meningkatkan nilai jual dan ekspor Indonesia. Belakangan ini, seperti yang kita tahu, tersebar luas, sedang ramai dibicarakan tentang adanya kasus suap ekspor benih lobster. Padahal benih lobster, jika kita kembangkan dengan benih lobster, jika dibudidayakan menjadi yang lebih besar, hasilnya akan lebih baik lagi. Benih lobster harganya itu di kisaran 1.800, padahal kalau lobster itu dibudidayakan dan hasilnya bisa menjadi lebih besar, nah harganya akan lebih tinggi dan otomatis akan meningkatkan nilai jual dan ekspor di Indonesia. Nih, benih lobster terjual dengan harga 1.800, padahal jika dibudidayakan menjadi lebih besar dengan ukuran di antara 300 gram sampai dengan 1 kilogram, nilainya akan jauh lebih tinggi. Lobster adalah salah satu jenis krustasea yang berukuran besar yang dapat kita temui di air laut dan di air tawar. Lobster terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, lobster juga pembudidayaannya itu terbagi menjadi lobster jenis air laut dan lobster jenis air tawar. Budidaya lobster air tawar sudah banyak dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia. Namun, budidaya lobster air laut masih banyak nelayan yang enggan untuk membudidayakannya karena berbagai macam alasan, yang terutama adalah tentang pakan. Lobster merupakan komoditas air dengan nilai komersial yang tinggi. Lobster mutiara berukuran 300 gram bisa dijual di pasaran dengan harga sekitar Rp600.000 per kilogram, sedangkan lobster mutiara berukuran 1 kilogram ke atas bisa dijual dengan harga Rp1.200.000 per kilogram. Pemeliharaan lobster dilakukan di keramba-kerangka terbenam dan dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu ukuran pelurus di antara ukuran 1,5 cm sampai dengan 2 cm hingga 3 sampai 8 gram dalam kerangka terbenam ukuran
S dari ukuran 3 sampai 8 gram sampai ukuran 15 sampai 30 gram dalam kerangka terbendam ukuran M. Dan dari ukuran 15 sampai 30 gram sampai 1 kg dalam kerangka terbendam ukuran L. Pembagian 3 tahap ini berfungsi untuk memaksimalkan survival rute SR dan meminimalkan mortality rate. Nah, para nelayan Indonesia itu banyak yang enggan untuk membudidayakan lobster karena alasan utamanya yaitu pakan. Nah, padahal jika lobster itu dibudidayakan dengan baik sampai ukurannya itu besar, bisa menghasilkan harga jual yang tinggi. Nah, pada tahap atau fase perkembangan lobster itu terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama yang larva atau benih, kemudian berkembang sampai nanti ke ukuran yang besar. Banyak jenis pakan yang bisa diberikan untuk budidaya lobster. Di antaranya adalah seperti tiram, kerang-kerangan, bekicot, dan lain sebagainya yang bisa hidup di sekitar budidaya lobster secara alami. Akan tetapi, sekarang orang cenderung menggunakan ikan rucah karena harganya lebih murah. Selain itu, jenis pakan yang bisa digunakan adalah pakan buatan sejenis pelet walaupun harganya tidak murah. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya gel pakan alternatif guna untuk minimalisir biaya produksi dan bisa menghasilkan lobster dengan harga yang tinggi. Gel pakan alternatif merupakan pakan yang terbuat dari berbagai campuran bahan-bahan yang diberi bubuk agar-agar sehingga teksturnya seperti gel yang memiliki kandungan yang lebih alami dibandingkan dengan pelet. Seperti yang kita tahu, bentuk pelet itu keras, sedangkan kalau lobster itu makannya cenderung ke bentuknya seperti daging ikan cacah ataupun itu. Nah, kalau gel pakan alternatif ini bentuknya awalnya keras, tapi nanti setelah dimasukkan ke air itu bentuk akan menjadi lembut, mengembang dan bentuknya menjadi lembut. Kelembutan itu bisa bertahan sampai dengan 17 jam yang sehingga lobster-lobster itu bisa mencerna dengan baik dan kebutuhan nutrisinya pun akan juga tetap terpenuhi. Nah, ini contoh komposisi dari salah satu dari gel pakan alternatif untuk lobster jenis mutiara dan pasir yang harganya itu tinggi. Komposisinya antara lain tepung ikan, ikan racu segar, cumi-cumi segar, tepung kedelai, tepung jagung, tepung terigu, astaxanthin, vitamin mix, mineral mix, minyak ikan, serbuk agar-agar. Nah, dari tabel yang kita tayangkan bisa dilihat presentasinya yaitu cumi-cumi segar, gabungan dari sedikit cumi-cumi segar dan ikan racuh yang kemudian dicampurkan dengan tepung dan ditambah dengan vitamin sehingga gel pakan ini juga akan tetap memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh lobster tersebut. Nah, proses pembuatan gel pakan alternatif ini tidak memerlukan tidak rumit dan juga tidak memerlukan alat-alat yang canggih. Prosesnya ini seperti yang kita tayangkan, hanya bedanya semua bahan dicampur kemudian diaduk dan nanti menghasilkan butiran-butiran seperti pelet. Pengaplikasian pada jenis ikan lain yaitu misalnya ada untuk pakan alternatif untuk ikan nila. Selain sebagai pakan alternatif, gel pakan alternatif ini juga bisa sebagai perangsang pertumbuhan, di mana bahan-bahannya pun juga dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga harganya ekonomis. Misal kalau untuk ikan nila ini bahan-bahannya itu dari bekicot dan beberapa jenis tumbuhan yang lain yang selain sebagai pakan alternatif juga bisa sebagai perangsang pertumbuhan. Selain untuk jenis ikan nila, nanti juga sudah dikembangkan beberapa jenis pakan lain seperti contoh untuk
lobster air tawar, untuk lele, dan banyak yang lainnya. Nah, itu beberapa contoh dari pengaplikasian gel pakan alternatif yang bisa sangat menguntungkan untuk para petani, dan para peternak lainnya. Sekian penjelasan tentang gel pakan alternatif dan budidaya lobster. Saya kembalikan kepada moderator. Bun, apa sih? Ya, bagi para teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan soal presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Binar, bisa siapa? Open mic atau raise hand atau on cam. Mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Tukang kebun. Malam. Oke, silakan, ada yang ingin bertanya, kita disampaikan ke teman-temannya. Oh, ya monggo Mbak Bella mau nanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belanisa Putri dari kelas 12 MIPA 4. Saya mau bertanya, menurut kelompok Anda, lebih efektif mana pakan alternatif dengan pakan yang alami yang biasa digunakan oleh peternak Indonesia? Dan apa alasannya? Lalu, apakah itu kandungannya tuh seimbang atau lebih tinggi kandungan gizinya yang bisa membuat lobster itu berkembang biak dengan baik? Terima kasih. Maaf, Mbak Bella, yang ditanyakan itu untuk yang mana? Misalnya untuk yang lobsternya atau yang buat ikan yang lain yang tadi saya bahas? Yang buat lobster. Yang buat lobster. Ya, terima kasih. Saya langsung jawab pertanyaannya. Tadi tentang apakah, yang pertama ya, salah satu pertanyaannya, apakah kandungannya itu baik untuk perkembangan atau kembang biak lobster? Jawabannya iya. Karena gel pakan ini sudah dikembangkan dan sudah diaplikasikan kepada lobster itu sendiri, dan yang mengembangkannya itu di sentra pengembangan lobster air laut di daerah Lombok. Nah, jadi komposisinya juga sudah ditentukan, tidak sembarang, tapi berdasarkan penelitian yang ada supaya tetap cukup memenuhi nutrisi dan kebutuhan oleh lobster tersebut. Terus tadi ada pertanyaannya tentang lebih baik mana sama pakan yang alami ya. Lebih baik mana? Jawabannya, menurut kelompok kami lebih baik ke gel pakan alternatif ini, karena dari gel pakan ini sudah ditentukan kebutuhan dari nutrisi
lobsternya itu sudah dibuat sehingga lobster tidak kekurangan nutrisinya dan bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangbiakannya. Seperti itu Mbak Bella, ada yang masih mau ditanyakan lagi? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Yaitu Mas Bayu, raise hand, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinyalakan kameranya Mas Bayu. Siap Pak, siap. Bentar Pak. Nanti yang jawab juga dinyalakan ya. Perkenalan dulu. Mantap. Saya mau bertanya ya mengenai pakan yang tadi bio apa? Gel pakan alternatif. Pakan alternatif. Kolam banyak kolam ikan juga kayak gurame, nila dan lain-lain. Nah, dari dulu kan cuma memakai seperti dedaunan saja seperti daun lalat. Nah, dengan adanya pakan alternatif tersebut, mungkin kan pakan alternatif itu kan memang nutrisinya memang lebih terpenuhi dan sudah jelas terteliti. Tapi apakah itu tidak mempengaruhi seperti biaya produksi pangan tersebut dan apakah tidak mempengaruhi nilai jual di pasaran seperti itu, gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut jurnal yang saya ambil dari Universitas 11 Maret, sudah terbukti bahwa gel pakan alternatif ini mampu menurunkan nilai produksi dan juga tingkat perkembangan lobsternya itu tidak berubah. Artinya perkembangannya misal setiap 3 bulan itu beratnya bertambah dan juga tidak mempengaruhi dari kualitas lobster tersebut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Sebutkan nama ikan. Maksudnya? Sebutkan nama ikan. Itu pertanyaan untuk Pak Presiden ya. Oke. Mau dibuka lagi atau tidak? Monggo Mas Moderator, kalau sudah cukup berarti ya cukup. Terus untuk Pak sama pembawa acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes. Silakan yang mau bertanya lagi. Itu Mas Dimas sepertinya raise hand, barangkali mau bertanya. Dimas satu kelompok sama saya, Pak. Oh gitu. Loh kok raise hand gitu ya. Oke. Kalau sudah tidak ada berarti udah cukup ya. Jadi udah ada 2 pertanyaan. Bisa diakhiri. Oh, ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang tadi sudah mengawali ya. Dia mengambil tema tentang gel pakan alternatif untuk budidaya ikan yang tadi fokus di ikan lobster, maupun bisa diterapkan untuk ikan-ikan yang lain. Nah, baik, langsung saja ke kelompok 3.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat bergabung kepada para reviewer dari kelas 12 IPA 1, 12 IPA 3, 12 IPA 4, dan 12 IPA 5. Jadi, tema yang akan dipresentasikan dari kelompok kami mengenai bioteknologi kelautan dan perikanan dengan subtema ikan transgenik. Saya Anissa Ramadhani selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini selama 20 menit ke depan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Bayu Kuncoro Jati, Erni Rahmawati, Fatwa Diatri Mustika, Hilman Bagaskara, Maulidia Atma Swastika, Prasfadi Metriando Rizky, Sohi Hasna Hamduna, Slamet Sodikin, dan Yulia Putri Afnia Ningrum. Rangkaian sesi yang akan kita lewati diantaranya, yang pertama yaitu sesi penyajian materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutupan atau kesimpulan. Dan sesi yang pertama adalah penyajian materi, yang saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Fatwa selaku penyaji materi atau presenter. Kepada Saudari Fatwa dipersilahkan. Mikrofonnya Mbak Fatwa belum diaktifkan. Terima kasih kepada Mbak Anissa sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi. Nggak bisa. Oh, udah. Mau tunggu sebentar teman-teman dan Pak Pras. Bioteknologi ikan transgenik. Teman-teman sudah bisa melihat presentasi belum? Belum bisa. Sudah muncul belum? Masih Apakah belum, sudah mungkin ada? lagi. Belum. Ya. Oke, sudah muncul. Baik, saya mulai. Bioteknologi ikan transgenik. Bioteknologi kini dapat diterapkan dalam budidaya perikanan. Permasalahan perikanan dapat teratasi dengan adanya bioteknologi molekuler. Salah satu teknologi tersebut adalah teknologi transgenik.
transgenik pada ikan adalah memindahkan gen dari satu ikan ke ikan lainnya. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari perkembangan ikan transgenik. Pemindahan materi genetika gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetika organisme lainnya yang bertujuan pada akhir proses akan dihasilkan suatu individu yang secara genetika telah berubah gennya karena membawa gen asing. Organisme yang direkayasa secara genetika disebut genetically modified organisme. Ikan yang mengalami rekayasa genetika kemungkinan terjadi kombinasi ulang atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berbeda secara in vitro. Hal ini menyebabkan ikan membawa satu atau lebih salinan dari rangkaian DNA rekombinan. Penggabungan bagian gen dalam rangkaian DNA inang dilakukan melalui mikroinjeksi fragmen DNA rekombinan yang diinginkan ke dalam telur yang sudah dibuahi atau kepada embrio yang sudah muda. Nah, saya menjelaskan teknik atau metode transfer gen. Kami dari kelompok 3 hanya memberikan contoh 2 metode dalam transgenik. Yang pertama adalah metode transfer gen ikan transgenik. Metode transfer transgenik pertama kali dikembangkan pada tahun 1984. Kemudian, sampai saat ini, aplikasi teknologi rekayasa genetika telah dilakukan sebanyak 30 spesies ikan. Dari metode ini berhasil merekayasa genetiknya, antara lain ikan mas, salmon, nila, ikan mas koki, dan lain sebagainya. Kemudian, prinsip kerja dari transfer gen dengan metode transveksi antara lain, sebagai contoh sebuah plasmid. Di situ ada tabel, tabel pertama ada plasmid. Nah, plasmid dapat ditransfer dengan menggabungkan bantuan dari protoplas bakteri dengan sel yang akan transveksikan penggabungan DNA secara in vitro. Penggabungan DNA ini menggunakan bantuan dari kalsium klorida sehingga membentuk suatu kompleks yang memasuki sel bersifat efisien. Kemudian setelah dari situ, gugus fosfat DNA terikat ke kalsium menghasilkan suatu kompleks tidak larut yang berpresipitasi jika kelebihan kalsium dan fosfat ditambahkan ke DNA. Campuran tersebut ditambahkan ke dalam medium kultur. Di medium kultur, ada sejumlah kecil kompleks tidak larut yang melingkupi sel kemudian diendositosis secara spontan. DNA kemudian dilarutkan ulang di dalam sitoplasma sel, lalu di dalam sitoplasma sel, kemudian sebagian besar DNA yang masuk didegradasi dan sisanya bisa mencapai nukleus. Setelah dari nukleus tersebut, DNA tersebut kemudian dapat ditranskripsi. Kemudian metode yang kedua yaitu mikroinjeksi. Mikroinjeksi mempunyai keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan yang tinggi karena metode ini karena mempunyai keberhasilan yang tinggi, maka metode ini yang paling sering digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk melakukan ikan transgenik. Mikroinjeksi pertama kali dilakukan oleh Gurdon pada tahun 1963.
Beliau melakukannya pada telur amfibia dengan menginjeksikan sitoplasma ke dalam zigot katak. Namun hasilnya tidak berpengaruh pada perkembangan embrio selanjutnya. Kemudian juga pada ikan juga telah dilakukan oleh Chourut pada tahun 1986 pada ikan rainbow trout atau Salmo gardineri, dan juga dilakukan oleh Ozato pada tahun 1986 pada ikan Medica Oryzias lapes. Kemudian, teknologi transgenik dengan mikroinjeksi pada ikan dilakukan melalui mikropile yang terdapat pada chorion telur atau oosit. Kemudian, tahapan dari mikroinjeksi, yaitu yang pertama adalah persiapan gen. Persiapan ini dimulai dari isolasi DNA. Persiapan ini dimulai dari isolasi DNA. DNA bisa diambil dari darah, sirip, daging, maupun sisik dari ikan tersebut. Kemudian prosedurnya yaitu pertama, mengisolasi dan purifikasi DNA tersebut. Kemudian yang kedua adalah isolasi promotor atau restriksi DNA. Mencari sekuen promotor region gen tergantung pada jenis gen yang akan ditransfer. Jadi misal gen GH ikan jenis lain telah dilaporkan sebelumnya pada National Center for Biotechnology Information NSBI. Kemudian tahapan yang kedua yaitu koleksi telur, sperma, dan fertilisasi. Koleksi telur dan sperma dapat dilakukan melalui pemijahan buatan atau induced breeding, menggunakan hormon GnRHA, LHRHA, dan ovaprim. Di dalam ovaprim akan menjadikan GnRHA ikan salmon plus dopamin. Kemudian di ovapel GnRHA mamalia plus dopamin. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu injeksi gen ke dalam telur. Pada tahapan ini dapat dilakukan di dua tempat, yaitu yang pertama pada pronukleus. Pronukleus itu apakah pronukleus jantan atau betina. Kemudian pada zigot, yaitu pada blatodisnya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pemeriksaan atau pengujian. Dilakukan pengujian atau pemeriksaan baik secara genetik maupun fenotip untuk menghasilkan ikan yang terbaik. Kemudian, kegunaan ikan transgenik. Untuk penelitian, ikan transgenik digunakan dalam penelitian yang mencakup untuk meningkatkan sifat ikan yang tersedia secara komersial. Kemudian yang kedua, penggunaannya sebagai bioreaktor untuk pengembangan protein penting secara biomedis. Yang ketiga, penggunaannya sebagai indikator pencemar air. Kemudian yang keempat, mengembangkan model hewan non-mamalia baru. Dan yang terakhir, studi genomik fungsional. Di situ ada contoh gambar ikan zebra hasil rekayasa genetika memiliki sirip panjang. Hal tersebut digunakan untuk kesehatan. Salah satunya yaitu untuk menjadi obat penyakit penyakit jantung. Kemudian yang kedua adalah pengaruh adanya ikan transgenik pada kehidupan ekonomi. Keuntungan
Keuntungan yang diperoleh dengan adanya ikan transgenik ini lebih menguntungkan dibanding dengan ikan non-transgenik karena faktor yang pertama yaitu berat badan ikan non-transgenik dan transgenik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena berdasarkan hasil penelitian dari Rahman dan McLean pada tahun 1999 mereka melakukan penelitian terhadap ikan tilap. Ikan transgenik menghasilkan berat berkisar antara 60 sampai 60 gram per individu pada umur 5 sampai 5, 6, dan 7 bulan. Sedangkan pada ikan non-transgenik menghasilkan berat berkisar antara 20 sampai 30 gram per individu. Hal tersebut menjadikan panen lebih cepat. Jadinya petani ikan akan lebih cepat panen ketika berat badan ikan tersebut sudah cukup untuk dijual. Kemudian perbandingan antara pakan yang diberikan. Pada ikan transgenik mencapai 0,76, sedangkan non-transgenik sebesar 1,02. Ini berarti menandakan bahwa ikan transgenik untuk menghasilkan 1 kg daging hanya memerlukan pakan sebanyak 0,76 kg, sedangkan pada ikan biasa untuk menghasilkan daging 1 kg memerlukan 1,02 kg pakan. Hal itu juga sudah terlihat jelas bahwa dengan sedikitnya pakan namun bisa menghasilkan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi akan memudahkan kita untuk memudahkan para pembudidaya untuk untuk tidak rugi karena yang kita tahu sekarang bahwa beberapa pakan ada yang mahal, apalagi ikan itu butuh makanan yang kualitasnya tinggi. Nah, pakan yang kualitasnya tinggi itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi karena adanya metode ikan transgenik ini menjadikan pembudidaya lebih hemat dalam pakan karena tadi sudah disebutkan bahwa ikan transgenik pakannya lebih sedikit daripada ikan non transgenik, tetapi hasil berat ikannya masih lebih tinggi ikan transgenik. Kemudian perkembangan ikan transgenik telah mencapai tahap di mana beberapa spesies siap dipasarkan di berbagai negara. Misalnya nila di Kuba, kemudian ikan mas di Republik Rakyat Cina, dan salmon di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tahun 2014 dilaporkan bahwa permohonan persetujuan ikan transgenik sebagai makanan telah dibuat di Kanada, Cina, Kuba, dan Amerika Serikat. Kemudian juga tidak hanya untuk makanan saja, ikan transgenik juga bisa untuk diaplikasikan ke hewan peliharaan. Salah satunya yaitu kalau di Indonesia cupang. Ikan cupang juga termasuk ikan cupang juga bisa menggunakan metode ikan transgenik karena manfaat transgenik sendiri juga dapat memberi bentuk yang lebih indah pada ikan hias tersebut sehingga mendapat nilai jual yang tinggi ketika ikan hias memiliki bentuk dan warna yang bagus. Kemudian pada makanan. Berdasarkan penelitian masih belum dapat ditentukan apakah ikan transgenik aman dikonsumsi. Seperti yang umumnya terjadi pada organisme transgenik, ikan transgenik memiliki kemungkinan mengandung suatu protein baru yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Namun, tadi sudah disebutkan di sebelum bahwa sudah ada permohonan persetujuan ikan transgenik sebagai makanan telah dibuat di Kanada, Cina, Kuba, dan Amerika Serikat. Berarti hal ini menunjukkan bahwa hal itu kembali lagi masing kepada diri kita masing-masing. Kita harus lebih berhati-hati ketika memilih dan akan mengkonsumsi ikan tersebut. Kita kalau dilihat dari bidang ekonomi, memang
ikan transgenik lebih menguntungkan karena sudah saya jelaskan tadi faktor-faktornya sudah saya jelaskan. Nah, tapi kalau misal dilihat dari konsumen kita masih belum dapat penelitian bahwa apakah ikan transgenik sudah aman atau belum. Maka hal ini masih menjadi pertanyaan juga bagi kelompok kami karena belum ada penelitian yang pasti. Kemudian, faktor resiko ikan transgenik. Resiko lepas atau dilepaskan, ikan transgenik pada umumnya memiliki kecenderungan mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup populasinya di alam bebas. Ikan transgenik yang memiliki rangkaian gen yang berbeda dari sejenisnya akan mengalami interbreeding di alam bebas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Devlin pada tahun 2004 menyebutkan bahwa ikan transgenik tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan transgenik apabila ketersediaan makanannya tinggi. Maksudnya yaitu 7,5% dari total biomasa ikan per hari. Nah, apabila ketersediaan makanan hanya sampai pada 0,75% dari total biomasa, maka ikan transgenik dan non-transgenik keduanya akan mengalami ancaman kepunahan yang serius. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatma. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan dengan satu termin. Satu termin kami akan membuka 2 pertanyaan saja dan untuk tanya jawab kami batasi minimal 10 menitan. Dari kelas lain apakah ada yang ditanyakan? Siapa yang angkat tangan? Ya, kepada Selva Nur Alwali, silakan jika ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelva Nur Awali dari 1241. Di sini saya akan bertanya mengenai kenapa metode mikroinjeksi banyak digunakan oleh ilmuwan untuk melakukan transgenik pada ikan. Apa alasan yang mendasari ilmuwan menggunakan metode mikroinjeksi tersebut? Terima kasih. Mbak Unfika mau raise hand, dipersilakan. Mbak Anissa. Ya, kepada Unfika, jika ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unfika Prasinta dari kelas 12 IPA 4 mau bertanya. Itu cara ngebedain ikan yang transgenik sama non transgenik itu gimana ya, dari bedainnya itu dari apa fisiknya apa dari apanya? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ini yang present banyak sekali ya, tapi sudah 2 pertanyaan ya. Nah, kelompok 3 sudah siap menjawab, mungkin salah satu dulu dijawab sambil yang lain mencari jawaban yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zalfa kelas 12 MIPA 1. Tadi pertanyaannya, kenapa metode mikroinjeksi banyak digunakan oleh ilmuwan untuk melakukan transgenik pada ikan? Apa alasan yang mendasari ilmuwan menggunakan metode mikroinjeksi? Betul? Ya, betul. Menurut kelompok kami, berdasarkan research yang kami cari ya, kenapa banyak ilmuwan yang menggunakan metode mikroinjeksi? Karena metode mikroinjeksi menggunakan DNA yang bisa didapat dari sisik, daging, kemudian sirip. Nah, itu akan lebih mudah. Namun jika dibandingkan dengan metode transfer gen. Transfer gen menggunakan plasmid, sedangkan plasmid itu sendiri tidak mudah ditemukan. Jadi harus mencari plasmid itu sendiri, harus mencari DNA dari plasmid dulu, baru akan melakukan rangkaian transfer gen. Kemudian juga oleh karena itu banyak ilmuwan yang menggunakan metode mikroinjeksi. Mohon maaf jika jawabannya masih belum bisa diterima. Sekian, terima kasih. Bagaimana Saudari Zalfa? Apakah sudah paham? Paham. Ya, sudah. Ya, baiklah. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, tinggal satu pertanyaan lagi ya, berarti yang belum dijawab tadi dari Mas siapa tadi ya, Unfika ya, tentang bagaimana membedakan antara ikan transgenik dan ikan yang biasa. Silakan, tidak harus Mbak itu ya, Mbak Fatwa ya, boleh yang lain ikut menjawab satu kelompok yang memang sudah menemukan referensi lebih dahulu. Silakan kelompok 3, sudah ada jawabannya. Baik, setelah kami mendiskusikan dengan kelompok kami hanya baru menemukan satu jawaban, yaitu bisa dilihat dari ukuran yang jelas. Mohon maaf, mohon maaf, suaranya tolong di-unmute. Tapi anak saya. Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan dari Unvika. Apa yang membedakan antara ikan transgenik dan ikan non transgenik? Mikrofonnya Mbak Fatwa. Oh iya, maaf Pak. Ya. Ikan transgenik cirinya akan pertanyaannya adalah tadi ciri-ciri yang bisa membedakan antara ikan transgenik dengan ikan non transgenik. Menurut kelompok kami baru menemukan satu jawaban, yaitu dapat dilihat dari ukuran, karena ukuran ikan transgenik akan lebih besar 2 atau 3 kali lipat dibanding ikan yang biasa. Atau mungkin ada teman-teman sekalian yang bisa membantu menjawab agar kita juga agar dapat menambah ilmu pengetahuan lebih dalam lagi. Tapi
Tapi jawaban dari kelompok kami hanya sebatas seperti itu. Apakah bisa diterima, Saudara Unvika? Ya bisa, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada semuanya yang udah bertanya, dan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari ikan transgenik. Teknik transgenik dengan metode transfer gen dan mikroinjeksi pada ikan telah berhasil melakukan merekayasa genetiknya. Antara lain ikan mas, salmon, nila, ikan mas koki, ikan rainbow trout, dan pada ikan medika, dan lain sebagainya. Ikan transgenik digunakan dalam penelitian yang mencakup untuk 1. Meningkatkan sifat ikan yang tersedia secara komersial. 2. Penggunaannya sebagai bioreaktor untuk pengembangan protein penting secara biomedis. 3. Penggunaannya sebagai indikator pencemaran air. 4. Mengembangkan model hewan non-amalia baru. 5. Studi genomik fungsional. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya ikan transgenik ini lebih menguntungkan dibanding dengan ikan transgenik. Demikian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi kelompok 3 sudah memaparkan dengan sangat baik terkait dengan ikan transgenik. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, ya, jadi intinya transgenik itu seperti yang pada tanaman atau hewan, prinsipnya sama, yaitu memasukkan gen-gen yang dikehendaki ya, dari organisme lain atau dari jenis lain gitu. Sehingga tadi kalau pertanyaan yang kedua terkait bagaimana ciri-ciri transgenik dibandingkan ikan yang non transgenik, nah itu jawabannya adalah tergantung dari si peneliti ingin menargetkan apa. Misal tadi ya, kalau kita lihat salah satu targetnya ikan transgenik itu kan untuk kepentingan komersial agar biomasa dari ikan itu lebih banyak, sehingga ya nanti dampak yang nampak terfenotipkan atau terlihat adalah perbedaan ukuran, karena memang yang ditargetkan dari peneliti itu kan adalah gen-gen yang bertujuan untuk meningkatkan biomasa atau meningkatkan ukuran badan gitu. Jadi tergantung apa gen yang disisipkan ke dalam ikan tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengklarifikasi. Jadi jawabannya sudah baik ya dari kelompok 3. Baik, kita masuk ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 2 ya. Silakan siapa moderator kelompok 2. Untuk kelompok 2, moderatornya sudah siap? Siap, Pak. Baik, kalau begitu saya serahkan sepenuhnya pada kelompok 2. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera di-on-kan ya, Mbak Radinka. Baik, Pak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Radinka Aurelia Abista dari kelompok 2. Saya di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi pada sore hari ini. Topik yang akan kami bicarakan mengenai karakteristik dari lem dari tulang ikan dengan habitat yang berbeda, payau, air tawar, dan air laut. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Anjung Sekar Fernanda, Bagas Febri Rusdianto, Diah Kurniasih, Doni Purnomo Sidi, Fatah Sukma Sejati, Kansa Maulina Salsabila, Muhammad Bandi Imam Prayogi, R.A. Radinka Aurelia Abista, Reza Yogi Ashari, Syahrila Suminar Arum. Selanjutnya akan dibacakan presentasi
Selanjutnya akan dibacakan materi oleh pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Kansa Maulina Salsabila. Kepada Kansa Maulina Salsabila, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sama Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah kelompok 2 diskusikan bersama, yaitu tentang karakteristik lem dari tulang ikan dari berbagai habitat yang berbeda, yaitu payau, tawar, dan laut. Sebentar. Jadi Oke, mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, ditunggu aja itu. Masih loading. Kalau susah di apa namanya di slideshow di nggak apa-apa kayak gitu aja, tapi HP-nya dimiringkan pakai mode rotate.
layar, jadi nanti kelihatan lebih besar Bapak. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kelompok kami kali ini bertema tentang karakteristik lem dari tulang ikan dengan habitat yang berbeda. Limbah tulang ikan dalam industri perikanan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, sebentar. Limbah tulang ikan dalam perindustrian saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan limbah sisa olahan ikan tersebut perlu dikembangkan sehingga tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan. Salah satu inovasi pemanfaatan limbah tulang ikan yaitu dengan dijadikan lem ikan. Lem ikan adalah bahan perekat yang berasal dari bagian ikan seperti kulit atau tulang dan merupakan hasil ekstraksi kolagen dengan menggunakan pelarut bersifat asam, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan jenis tulang ikan yang digunakan terhadap karakteristik dan mutu lem ikan yang dihasilkan dari 3 jenis sisik ikan yang berbeda. Oke, lanjut. Jadi kita menggunakan 3 ikan yang berbeda, yaitu ikan nila, bandeng, dan manyung. Ikan nila merupakan salah satu komoditi ekspor dalam bentuk filet beku. Sementara ikan bandeng dan ikan mayung merupakan komoditi lokal yang digemari masyarakat dalam bentuk bandeng tanpa duri dan ikan asap. Produk tersebut sebagian besar hanya dimanfaatkan dagingnya saja, sedangkan bagian tubuh lain seperti kulit, kepala, dan tulang ikan tidak dimanfaatkan secara optimal dan cenderung dibuang. Karena itu, perlu adanya upaya pemanfaatan hasil samping agar memiliki nilai tambah dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan apabila limbah hasil samping tidak bermanfaat. Next. Oke, pemanfaatan limbah sisa olahan ikan tersebut perlu dikembangkan sehingga tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan. Lem ikan digunakan sebagai perekat dalam pembuatan perabotan dari kayu, kertas, atau bahan industri lainnya. Lem ikan adalah bahan perekat yang berasal dari bagian ikan seperti tulang, kulit, dan merupakan hasil ekstraksi kolagen. Selanjutnya, kolagen dihidrolisis menjadi perekat. Menurut Wahyu Ningsih, tulang ikan berpotensi sebagai bahan baku perekat karena tulang ikan mengandung protein kolagen yang daya rekatnya tinggi. Oke. Belum banyaknya lem yang berasal dari bahan alami seperti limbah hasil perikanan menjadikan lem ikan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif dalam pemanfaatan limbah perikanan dan sebagai alternatif pengganti lem sintesis dalam memenuhi kebutuhan pasar. Penelitian sebelumnya banyak mengkaji lem ikan dari bahan kulit maupun tulang dari jenis ikan yang berhabitat laut seperti pari, cucut, dan tenggiri. Belum adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam terhadap berbagai jenis ikan menurut habitatnya yaitu air tawar, air payau, air laut, terhadap kualitas lem ikan. Oke, lanjut. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan lem ini yaitu tulang ikan bandeng, nila, dan manyung.
Peralatan utama yang digunakan antara lain freezer, baskom, termometer, panci stainless steel, butterbed, dan rotary vacuum evaporator. Oke, proses pembuatan lem ikan. Yang pertama, tahap awal dilakukan adalah persiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan yaitu tulang ikan bandeng, tulang ikan nila, dan mayung. Kemudian dicuci dengan air mengalir dan dipotong dengan ukuran 1-4 cm. Kemudian dilakukan pemanasan larutan asam asetat 5% hingga temperatur 70 derajat Celcius. Kemudian tulang dimasukkan dan diekstrasi dengan perbandingan berat tulang dan volume larutan 1:1 selama 4 jam dengan kisaran temperatur 65-70 derajat Celcius. Selanjutnya, selama ekstraksi dilakukan, aduk agar temperatur larutan merata. Setelah itu, dilakukan pendinginan hasil ekstrasi hingga mencapai suhu ruangan. Selanjutnya, hasil ekstrasi disaring menggunakan kain saring dan pemekatan filtrat dilakukan menggunakan alat rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Dari hasil dan pembahasan, yang pertama, keteguhan rekat. Nilai keteguhan rekat pada lem ikan sebagian besar dipengaruhi oleh kandungan kolagen yang terdapat di dalam bahan lem tersebut. Komposisi protein kolagen dari ikan bandeng dan nila dikutip dari penelitian Darmanto secara berturut-turut adalah 26,6% dan 25,06%. Menurut Darmanto, komposisi protein kolagen dari ikan manyung adalah sebesar 32,99%. Indikasi tinggi rendahnya kolagen dalam tulang dapat dilihat dari kandungan protein di dalamnya. Next. Oke. Lem dengan bahan baku tulang ikan mayung mempunyai nilai keteguhan rekat tertinggi yaitu sebesar 6,61 N per mm², sedangkan lem dengan bahan baku tulang ikan bandeng memiliki keteguhan rekat terendah yaitu sebesar 1,48 N mm². Nilai keteguhan rekat lem ikan bandeng mempunyai nilai lebih rendah daripada nilai keteguhan rekat lem ikan nila, yaitu sebesar 5,25 N per mm², di mana ikan nila memiliki protein kolagen lebih rendah. Hal ini dikarenakan kandungan fosfor dan kalsium yang terdapat di dalam tulang ikan bandeng melebihi 1% dan 5%. Nilai fosfor dan kalsium yang tinggi mengindikasikan bahwa kolagen yang terkandung di dalam bahan tidak baik. Halo guys, sedang cari program. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kerusakan kayu. Lem dengan bahan baku tulang ikan mayung mempunyai nilai kerusakan kayu tertinggi yaitu sebesar 68,13%. Sedangkan lem dengan bahan baku tulang ikan bandeng memiliki kerusakan kayu terendah yaitu sebesar 24,83%. Purwadi menambahkan bahwa dengan perlakuan jenis ikan berpengaruh nyata terhadap presentasi kerekatan perekat. Hal ini dikarenakan tulang ikan menghasilkan perekat dengan daya rekat yang berbeda-beda. Kerusakan kayu pada lem berbahan baku tulang ikan bandeng memiliki persentase kerusakan kayu terendah yaitu 24,83%. Hal ini berarti bahwa 75,17% dari seluruh bidang perekatan atau permukaan yang direkatkan tidak mencapai hasil perekatan yang sempurna. Karena bagian-bagian yang tidak mengalami kerusakan mempunyai kekuatan ikatan yang lebih rendah daripada kekuatan geser kayu. Yang ketiga yaitu viskositas. Viskositas atau kekentalan lem sangat mempengaruhi cepat lambatnya lem menyebar pada permukaan yang dilaburi lem. Viskositas berbanding terbalik dengan keteguhan rekat. Semakin rendah viskositas, maka semakin cepat perekat merembes ke dalam sel kayu, sehingga keteguhan rekat semakin kuat. Selain itu, viskositas juga berpengaruh terhadap pH perekat. pH yang mendekati normal akan membuat perekat semakin kental.
Dari hasil pengujian viskositas lem yang memiliki nilai terbaik dengan menggunakan bahan baku tulang ikan mayung yaitu sebesar 6,14 points. Dan nilai viskositas terendah dengan menggunakan bahan baku tulang ikan bandeng yaitu sebesar 6,95 points. Lem yang viskositasnya rendah akan meningkatkan kualitas perekatan kayu yang dihasilkan. Faktor utama yang mempengaruhi viskositas lem adalah konsentrasi asam asetat yang digunakan dan temperaturnya. Pada pendinginan selama 4,44 derajat Celcius, lem ikan cair berubah menjadi gel. Perubahan ini bersifat reversible, karena lem ikan kembali menjadi cairan tanpa terjadi perubahan sifat ketika dipanaskan. Lem ikan dapat bertahan dari pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang tanpa memberikan efek yang merugikan pada performa perekat. Oke, yang keempat, derajat keasaman atau pH. Dari hasil uji pH pada lem tulang ikan yang memiliki nilai tertinggi dengan menggunakan bahan baku tulang ikan manyung yaitu sebesar 4,6 dan pH terendah yaitu dengan menggunakan bahan baku tulang ikan bandeng yaitu sebesar 4,44. Hasil uji derajat keasaman menunjukkan bahwa dari semua perlakuan tidak ada hasil uji pH yang berbeda nyata. Hal ini dikarenakan konsentrasi asam yang digunakan seragam yaitu 5% sehingga nilai pH tidak berbeda nyata. Oke, berdasarkan penelitian Purwadi menunjukkan bahwa nilai pH yang berpengaruh apabila perekat diberikan perlakuan menggunakan pengekstrak dengan beda konsentrasi, tetapi pH perekat tidak akan berbeda apabila menggunakan perlakuan beda jenis tulang ikan. Hasil pengujian pH dengan nilai terendah menunjukkan nilai yang sudah memenuhi standar yaitu pH dari lem tulang ikan bandeng dengan rata-rata 4,44. Nilai derajat keasaman atau pH dari lem ikan yang dihasilkan akan berhubungan dengan work life dari lem. Larutan asam asetat yang digunakan sebagai bahan pengekstrak dalam pembuatan lem ikan berfungsi menghambat aktivitas bakteri dalam menguraikan lem ikan, sehingga akan memperpanjang masa simpan. Yang kelima, kadar air. Kadar air atau disebut sebagai keterbasahan merupakan perbandingan kandungan air di dalam bahan dengan berat kering yang biasanya dinyatakan dengan persen. Untuk memungkinkan terjadinya ikatan antara lem dan permukaan bahan, lem harus lebih dulu dibasahi permukaan atau sama seperti diaplikasikan dalam bentuk cairan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari lem dengan bahan baku tulang ikan mayung mempunyai nilai kadar air tertinggi, yaitu sebesar 54,84%. Sedangkan dengan bahan baku tulang ikan bandeng, memiliki kadar air terendah, yaitu sebesar 41,87%. Kadar air yang dicapai oleh lem dengan bahan baku tulang ikan nila dan mayung memenuhi persyaratan kadar air lem seperti yang dikutip dari Handoko yang menyebutkan bahwa kadar air perekat ikan minimal 55%. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari karakteristik lem ikan dari 3 jenis tulang ikan yang berbeda habitat menunjukkan bahwa nilai keteguhan rekat, kerusakan kayu, viskositas, pH, dan kadar air dari yang tertinggi menuju terendah secara berturut-turut adalah lem ikan mayung, lem ikan nila, dan lem ikan bandeng. Penggunaan tulang ikan mayung sebagai bahan baku pembuatan lem ikan merupakan perlakuan yang terbaik. Terima kasih. Ya, demikian presentasi materi yang telah disampaikan oleh Kansa Maulina Salsabila. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan saya berikan hanya untuk 2 orang penanya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari kelas lain atau dari kelas IPA 2, silakan bisa ditanyakan.
Silakan untuk Saudari Jireh. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dira Dogomo dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya mau nanya. Tadi kan saudara Kansa menjelaskan bahwa bila kita tidak mengolah tulang ikan akan ada dampak negatifnya. Pertanyaan saya adalah, apa dampak negatif dari tulang ikan tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudari Jireh Dogomo. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh yang lainnya? Mbak Fitri tuh, Mbak Fitri raise hand. Silakan untuk Saudari Fitri. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Ansari dari kelas 12 IPA 5. Tadi kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa hasil lem dari tulang ikan yang terbaik adalah ikan manyung, ikan nila, dan ikan bandeng. Lalu saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah lem ikan manyung ini bisa bersaing dengan lem sintesis? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami diskusikan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Oi, Assalamualaikum. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jireh. Pertanyaannya, dampak negatif dari
Dampak negatif dari tulang ikan. Menurut saya dampak negatif dari tulang ikan untuk sekitar kita, untuk keadaan sekitar kita, mungkin dari sisi bau dan efek dari limbah tulang ikan itu mengotori lingkungan ya, karena mengandung BOD atau biochemical oxygen demand, COD atau chemical oxygen demand, dan TSS atau total suspended solids. Sehingga kalau semisal tulang ikan dibiarkan di sekitar lingkungan kita, akan menimbulkan dampak dari polusi udara. Soalnya baunya itu kalau misal kita rasakan itu baunya itu kurang sedap menurut kita. Jadi dampaknya di polusi udara dan juga mungkin dari penglihatan kan juga kalau misal dibuang sembarangan juga kan bisa berdampak pada polusi lingkungan sekitar. Bagaimana Saudari Jire? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih Saudari Jire. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fitri. Pertanyaannya, apakah lem ikan bisa bersaing dengan lem sintesis? Menurut saya, lem tulang ikan itu hanya sebagai bahan apa ya? Kalau semisal jadi lem tulang ikan itu diolah untuk biar nggak ada pencemaran lingkungan. Jadi kalau semisal ditanyakan, apakah lem ikan bisa bersaing dengan lem sintesis? Jawabannya ya bisa. Tapi memang tidak sekuat dengan lem sintesis, tapi untuk mengurangi dampak pencemaran dari tulang ikan di sekitar kita. Jadi tulang ikan menurut saya untuk dipasarkan ya bisa, tapi tidak mungkin untuk kebutuhan pasarnya tidak setinggi lem sintesis. Gimana untuk jawabannya bisa diterima atau tidak? Atau kurang jelas? Bisa diterima. Oke, baik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perilaku. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kelompok terakhir tadi kelompok 2 sudah memaparkan tentang perbandingan penggunaan lem dari tulang ikan dari berbagai jenis air ya, ada air tawar, air laut, dan air payau. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik. Baik, tadi sedikit konfirmasi ya. Kalau pertanyaan yang pertama ya terkait apa kira-kira dampaknya ya, apa yang menyebabkan pencemaran, tadi sudah dijawab dengan baik ya. Salah satunya adalah pencemaran udara. Kemudian yang kedua, memang kita tahu bahwa tulang itu kan salah satu bagian dari makhluk hidup yang sulit untuk didegradasi ya. Butuh waktu yang cukup lama, sehingga bisa dibayangkan kalau tulang-tulang ikan itu berserakan dan besar-besar ya, misalnya ikan-ikan laut kan biasanya tulangnya besar-besar, itu dapat juga bisa menyebabkan celaka bagi orang-orang yang menginjak misalnya dan lain-lain. Sehingga memang secara polusi ya, polusi udara itu memang paling dominan ya, karena memang menimbulkan bau yang kurang sedap. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua terkait jika dibandingkan dengan lem sintesis ya, ini misalnya ini contohnya lem sintesis ya. Jadi di sini tujuannya memang adalah pemanfaatan, jadi sebagai lem alternatif gitu ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan lem sintesis tentu
tidak bisa bersaing ya, karena lem sintesis itu diproduksi dengan jumlah yang sangat banyak sehingga harganya tergolong murah. Tapi hanya seandainya ini bisa digunakan sebagai lem rumahan, gitu ya. Sehingga ketika semua orang mungkin bisa memproduksi ini di rumah masing-masing dengan menggunakan bahan sisa, maka harapannya nanti akan menyebabkan zero waste atau zero waste gitu tulisannya ya. Jadi tidak ada sampah yang berserakan sehingga bisa termanfaatkan dengan maksimal. Itu ya. Baik. Secara garis besar ya sudah sangat bagus presentasinya. Ya saya yakin apa yang sudah kalian paparkan sudah melalui proses panjang ya, mulai dari diskusi, kemudian mengerjakan bersama, kemudian akan dipresentasikan. Semoga itu semua adalah keterampilan yang lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Baik, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 2 dan kelas 12 MIPA 2, berarti berakhir pula kegiatan kita yaitu Pekan Bioteknologi yang alhamdulillah sudah berjalan selama 5 hari, mulai dari Senin hingga Jumat ini ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua siswa kelas 12 MIPA ya atas partisipasinya, luar biasa sekali. Sebenarnya saya berharap masih bisa melewatkan banyak momen-momen seperti ini dengan kalian di masa-masa yang datang, tapi karena kalian sudah kelas 12 dan minggu depan kalian sudah mulai persiapan untuk ujian sekolah, sehingga mungkin ini adalah kesempatan kita yang terakhir ya untuk lalu kita masih bisa berdiskusi di lain kesempatan dan masih bisa saling bertukar informasi dan bertukar pikiran. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi Pekan Bioteknologi kelas 12 MIPA SMA Negeri 1 Karanganyar secara resmi saya tutup ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, begitu ya. Alhamdulillah, begitu dari saya. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya sekali lagi. Selamat istirahat, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. 5M diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.